Saya cuma mau ngomongin orang-orang yang menolak pembangunan rumah ibadah agama lain pure karena mereka nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, bukan karena masalah hukum, bukan karena masalah perizinan dan segala macamnya. Ya, jadi Indonesia itu bukan agama Islam. Ya, jadi jangan seenak jidatnya kalian melarang umat Kristen untuk membangun gereja. Gereja itu tempat orang beribadah, tempat orang suci. Ya. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bishim hamasiyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Risi Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Bapak Ibu, kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, anak kepunyaan Tuhan. Kita yang sudah percaya, bertakwa, beriman kepada Adonai Yesus HaMashiach, kita adalah orang-orang yang istimewa. Kita melihat bagaimana istimewanya kita. Yang pertama, kita sudah mendapatkan keselamatan. Keselamatan yang diberikan cuma-cuma lewat kematian Adonai Yesus HaMashiach di atas kayu salib. Karunia keselamatan, anugerah keselamatan yang Dia berikan untuk saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita tidak lagi hidup dan tinggal di dalam dosa. Tidak lagi kita diikat oleh dosa. Yang ketiga yang membuat kita istimewa, kita tidak lagi diperbudak oleh agama, saudaraku. Tidak lagi diperbudak oleh agama. Seandainya seseorang diperbudak oleh agama, itu sangat sulit sekali menerima perbedaan. Sangat sulit sekali menerima orang lain yang tidak sepemahaman, yang tidak seiman, seakidah, seagama, dan selaras dengan orang tersebut. Kita melihat bagaimana gambaran di dalam Alkitab. Orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat. Mereka adalah menganggap dirinya ahli ibadah. Orang yang paling dekat dengan Tuhan. Mereka menunjukkan di lorong-lorong, di jalan-jalan, di persimpangan-persimpangan. Dan mereka memakai jubah agama, Bapak Ibu. Pakaian jubah agama. Pakaian kenabian ya. Atau pakaian kerasulan. Kalau orang lain melihat, wow banget. Padahal hati dan pikiran mereka jauh sekali dengan Tuhan. Bagaimana kita melihat mereka berdoa di persimpangan-persimpangan. Ini adalah gambaran orang yang tertulis jelas di dalam Alkitab. Para ahli Taurat. Dan mereka selalu mencari orang-orang yang bisa mereka ajak. Ajak apa Bapak Ibu? Bukan ajak diskusi, bukan ajak debat. Mencari celah kesalahan orang lain. Sehingga dia bisa masuk dan orang itu bisa di-justice, bisa dihukum. Ini adalah gambaran para ahli Taurat di zaman Adonai Yesus HaMashiach, saudaraku. Mereka tidak senang sekali bila ada orang lain yang diberkati Tuhan. Berkati dalam artian pengetahuan orang lain tidak boleh melebihi para ahli Taurat, saudaraku. Bapak Ibu pasti agak sedikit paham ya apa yang saya maksud. Kemana tujuan ucapan saya ini? Pasti saya sangat yakin saudara memahaminya. Nah, inilah gambaran Bapak Ibu. Kita melihat mereka juga sering menunjukkan kalau mereka itulah senang beribadah, berdoa, berpuasa. Ya, mereka tunjukkan kepada orang-orang. Sehingga orang-orang di sekitar mereka memberikan penghormatan kepada mereka. Memberikan penghormatan kepada para ahli Taurat. Banyak orang menyanjung para ahli Taurat. Banyak orang juga Bapak Ibu hormati para ahli Taurat. Kenapa? Karena dianggap orang ini adalah ahli agama. Dianggap orang ini mengerti dan memahami semuanya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika hadirnya Adonai Yesus HaMashiach di tengah-tengah mereka, mereka mulai terusik.
Mereka mulai mencari cara bagaimana Adonai Yesus HaMasiah bisa diperhadapkan di hadapan Sanhedrin. Kalau zaman ini Bapak Ibu bisa diperhadapkan dengan hukum penistaan agama. Mereka cari celah, mereka cari cara bagaimana Yesus HaMasiah bisa dibawa ke ranah hukum. Nah, akhirnya bisa, saudaraku. Karena tujuan mereka adalah mewanti-wanti, ya, mencari kesalahan, mencari pelanggaran. Sedikit saja kesalahan, maka tidak segan-segan mereka membawa ke Mahkamah Agung, ke Sanhedrin Bapak Ibu kalau bahasa Alkitab. Kalau bahasa saya yang sering saya sampaikan adalah ke hukum penistaan agama. Saudaraku para pencinta channel Injil Habagen, dalam hari-hari ini sangat marak sekali, sangat populer mengenai penolakan gereja di Cilegon. Gereja HKBP Maranatha Cilegon. Nah, dalam hal ini dikomentari oleh banyak orang. Salah satunya saya menyoroti benar Bapak Ibu, sampai beberapa hari yang lalu saya pergi ke Cilegon, saya melakukan doa keliling di daerah Cilegon agar penghulu-penghulu di udara, kuasa kegelapan, kuasa setan, iblis tunduk dalam nama Yesus. Ya, agar pemerintah di sana dilembutkan hatinya oleh Tuhan dan dilawat oleh Tuhan dan diberikan roh takut akan Tuhan kepada pemerintah yang ada di kota Cilegon. Kita doa keliling seharian di daerah Cilegon Bapak Ibu. Tolong camkan video saya kali ini saudaraku. Suatu saat nanti Cilegon itu menjadi kota yang diberkati Tuhan, karena di sana akan banyak tumbuh anak-anak Tuhan. Di sana akan banyak orang yang percaya kepada Yesus HaMasiah. Sekarang boleh mereka menghina, mencaci maki, mengolok-olok lewat doa yang kita lakukan Bapak Ibu. Terjadi lawatan yang luar biasa. Api Tuhan turun, menghanguskan setiap roh perpecahan, menghanguskan setiap roh perzinahan, menghanguskan setiap roh kotor Bapak Ibu, roh kenajisan dihanguskan oleh api Roh Kudus. Baru setelah itu Bapak Ibu terjadi pertobatan besar-besaran. Mereka akan banyak mengenal Yesus HaMasiah yang mereka hina hari ini. Gereja di sana akan bertumbuh, yang dimana hari ini mereka tolak. Ini doa saya Bapak Ibu. Dan beberapa hari ke depan saya akan melanjutkan lagi perjalanan di daerah Cilegon. Ya, kalau kemarin saya 1 hari 1 malam, kalau besok saya 2 hari 2 malam akan doa keliling di daerah Cilegon Bapak Ibu. Kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, bagaimana kita melihat orang-orang yang menghina iman kekristenan. Saat ini Bapak Ibu, banyak sekali orang yang menyoroti tentang pelarangan gereja di daerah Cilegon. Bahkan banyak juga kalau saya melihat di media sosial, orang Muslim itu sendiri menyoroti apa yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di kota Cilegon, di mana mereka menolak gereja, menolak bangunan gereja di kota Cilegon. Ada yang berkata izin belum keluar, batu sudah diletakkan. Bukan belum keluar izin, memang izin tidak akan dikeluarkan Bapak Ibu. Sampai saat ini izin tidak akan dikeluarkan. Sudah diurus tetapi sulit, dipersulit. Nah, dipersulit, sementara jamaah anak Tuhan, jemaat Tuhan di sana itu 3.000 lebih Bapak Ibu. Ini sudah di atas standar untuk kita membangun rumah ibadah. Kalau saudara melihat di kantong-kantong Kristen, khususnya di bangsa dan negara ini, 2-3 orang mereka itu sudah ada bangunan untuk mereka sembahyang, untuk mereka sholat. Tidak ada yang ganggu, tidak ada yang protes. Sekalipun ada yang protes, itu tidak akan dianggap saudaraku ya. Tidak akan dianggap, dan pembangunan terus berlanjut. Di Mentawai terjadi, saya melihat sendiri di daerah Mentawai Bapak Ibu. Ya. Bahkan pemerintah Mentawai memberikan ruang sebesar-besarnya, seluas-luasnya bagi pemeluk agama lain untuk datang ke Mentawai. Mau kamu bangun masjid, bangun musola, bangun tempat ibadah-ibadah yang lain, tidak akan dipermasalahkan. Yang penting jangan melakukan hal-hal di luar kewajaran. Tidak boleh melanggar
undang-undang dan tidak boleh melanggar adat istiadat budaya Mentawai. Itu terjadi di Mentawai. Dibiarkan oleh pemerintah dan oleh penduduk setempat. Tidak diganggu, saudaraku. Ya. Nah, saya melihat dua pemuda, ya, satu muslim, satu muslimah, ikut menyoroti mengenai izin gereja di Cilegon. Dianggap musuh, dianggap kafir, dibilang orang ini bukan Islam, tetapi Islam abangan. Bahkan banyak sekali komentar kita melihat mereka itu kafir, pura-pura Islam. Banyak hal Bapak Ibu, dianggap kafir ketika tidak selaras dengan mereka. Ya, dianggap murtad ketika tidak sepemahaman dengan mereka. Sekalipun satu agama, satu iman, ya. Tetapi bila tidak selaras, dikafir-kafirkan juga. Coba bayangkan. Bahkan mereka juga suka mengcover kafirkan bisa bila tidak satu politik, ya. Satu suara dianggap kafir. Kita melihat juga beberapa tahun yang lalu di Jakarta, saudaraku, ya. Apabila kamu tidak mau memilih ini, maka kalau kamu mati tidak ada orang yang mensolatkan jenazah. Sampai segitunya, saudaraku. Kalau saya dibilang begitu, biarkan aja. Toh sudah mati. Buat apa tubuh ini lagi? Yang penting itu roh kita kemana setelah mati. Tubuh ini biarkan aja. Ya, biarkan tergeletak. Mau digigit rayap, mau dimakan sama belatung, segala macam, silahkan. Yang penting roh kita itu yang paling penting kemana setelah kita mengalami kematian. Apakah ke neraka, tempat yang kekal selama-lamanya, atau kita di surga dengan para soleh-soleh Tuhan. Di sana kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Kita memuji Tuhan di sana, roh kita di sana. Tubuh kita diubahkan oleh Tuhan dengan tubuh kemuliaan. Tubuh jasmani yang kelihatan sekarang ini berada di tanah, berada di bumi. Dimakan rayap kah? Dimakan cacing kah? Dimakan belitung kah? Bagi saya itu bodoh amat. Yang jelas roh saya bersama dengan para soleh-soleh Tuhan. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi saudara kita di seberang dan mereka bisa melihat bagaimana iman kekristenan itu iman yang luar biasa. Berbeda dengan mereka dengar selama ini dari para ustadz mu'alaf, ya, yang sudah membelokkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik secara doa, dana, maupun motivasi yang saudara berikan kepada saya. Dan doa saya, apapun yang saudara lakukan dan kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, disertai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, dan saya mohon dukungan doa karena beberapa hari ke depan saya berangkat lagi ke Cilegon, khususnya mendoakan daerah di sana supaya lawatan Tuhan benar-benar terjadi di kota Cilegon, Bapak Ibu. Terima kasih. Shalom alaikum Bishem Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yesua Hamasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.